Aisyah pernah bertanya tentang kepada Rasulullah tentang itu, tentang taun. Fa akhbaruha, lalu kemudian Rasulullah menjelaskannya. Annahu kana adaban, bahwa taun corona itu adalah azab. Jelas ya? Taun, corona dan sejenisnya itu adalah azab. Dan taun ini sama sifatnya, ciri-cirinya, menular dan menyebar secara luas. Kata Rasulullah, ini adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini masih koma ternyata. Jadi corona itu azab kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang Allah kehendaki terkena corona, ya kena. Yang tidak, ya tidak. Faja'alallahu, dan Allah menjadikannya taun itu rahmatan, yakni sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Berarti maknanya adalah, jadi corona ini adalah azab bagi orang-orang yang tidak beriman, dan corona ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian falaisa min abdin, dan tidaklah dari seorang hamba yaqau, yang tertimpa fitaun, yakni taun atau covid, fayamkusu, lalu kemudian dia menetap fi baladihi, di negaranya, di daerahnya, sabiran, dengan sabar, muhtasiban, dengan mengharap pahala kepada Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dan dia tahu bahwa COVID ini tidak akan mengenai siapapun, illa ma kataballahu, kecuali kepada orang yang sudah Allah tulis, illa kana lahu, kecuali baginya mislu ajris syahid, kecuali baginya yakni pahala syahid. Nah, berarti orang yang terkena COVID, saudara-saudara kita yang terkena COVID itu ada pahala syahid. Jadi COVID itu bukan aib. Biasanya kan begitu ya, COVID itu aib. Bukan, COVID itu azab bagi yang tidak beriman, dan rahmat bagi yang beriman, bukan aib. Justru malah ada sisi pahala syahid bagi orang-orang yang terkena COVID ini. Ini hadisnya sudah jelas. Enak toh? Mati COVID syahid. Nah, enak. Dan ini dan sifat-sifat dari taun ini mirip dengan COVID ya, sifatnya menyebar, menular, meluas. Kalau dulu belum ada istilah apa namanya pandemik ya, dulu namanya istilahnya wabah atau wabah. Nah, kalau sekarang namanya pandemik. Dan ini ciri-cirinya mirip, ciri-ciri COVID ini juga mirip dengan taun. Makanya kemudian ketika seorang hamba yang terkena taun, maka ada sisi pahala syahid bagi dia. Pahala syahid itu luar biasa, apalagi matinya karena COVID, insyaallah syahid. Pahala syahid itu bisa memberi syafaat kepada 70 orang terdekatnya. Luar biasa. Cuman syaratnya memang cukup berat. Beratnya apa? Ketika dia terkena COVID, yang pertama fayamkusu fi baladihi, dia nggak kemana-mana. Ini hadis ini padahal sudah 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan. Terkena COVID ojo nang ndi, fayamkusu fi baladihi, tetap berdiam di daerahnya, tetap berdiam di tempatnya. Yang pertama syaratnya sabiron, dengan sabar. Ketika seseorang terkena COVID kemudian dia sabar. Lalu yang kedua muhtasiban, dengan mengharap pahala dari Allah. Dan yang ketiga yang lamu annahu la yusibuhu, dia tahu bahwa COVID ini adalah memang sudah Allah tulis yang untuk orang-orang yang dikehendaki. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, seseorang yang terkena COVID dia sabar,
kemudian mengharap pahala Allah, dan dia yakin betul bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah, maka pahala syahid dia dapatkan. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Orang yang terkena COVID kadang-kadang ono sing lari ke rumah sakit ya, melarikan diri. Terus ono sing sudah dia terkena terus diusap-usap menggunakan kancah-kancah, ini kan nggak sabar dia, gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang terkena COVID kemudian sabar dan menetap nggak kemana-mana, mengharap pahala Allah dan yakin bahwa itu memang ketentuan Allah, maka insyaallah ajrul syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi beda dengan syahid fisabilillah, ya. Syahid fisabilillah pahalanya sama sih pahalanya, cuma penanganannya beda. Kalau syahid fisabilillah karena perang, maka tidak ada sholat, tidak ada mengkafani, tidak ada memandikan, ya, langsung dikubur apa adanya. Tapi kalau mati COVID, insya Allah berdasarkan beberapa saya pernah baca artikel itu ya, termasuk beberapa syekh di Al-Azhar, di Madinah dan sebagainya, COVID ini sudah masuk tahun. Ciri-cirinya mirip, sehingga kalau sudah disamakan dengan tahun, maka orang yang terkena COVID ini ketika dia memenuhi beberapa syarat yang sudah saya sebutkan, maka insya Allah pahala syahid. Artinya dia nanti akan mendapatkan semacam prerogatif, segitulah Bapak ya, untuk memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Jadi jenengan dari saudara sing mati COVID, sebelum mati pesan saya, engkau aku dalam syafaat ya. Karena dia punya hak prerogatif itu, memberikan 70 syafaat kepada keluarga yang dia pilih. Catat nih 70, ini namanya seret, gitu ya. Insyaallah. Man syaratnya tadi begitu, sabar dan mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, dan dia yakin betul bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan kemudian kena Covid wis kowe enak ya. Mati ini syahid ya. Nah, jangan, itu juga dilarang ya. Karena menghindar dari bahaya itu juga wajib. Sahabat Umar ketika mau masuk Syam bersama para sahabatnya, ternyata di sana ada wabah taun. Nah, dia berhenti di perbatasan antara masuk dan tidak, antara lanjut dan tidak. Akhirnya kemudian terjadi dialog, terjadi perdebatan di antara sahabat. Lanjut, ada yang nggak usah balik. Tapi kemudian sahabat Umar dan pasukannya, sebagian pasukannya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tetapi kemudian sempat ditegur sama sahabatnya, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Dia menjawab, ya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian perkataan Umar dikuatkan. Kemudian tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf menguatkan perkataan Umar bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mendapatkan hadis dari Rasulullah bahwa ketika ada suatu wabah, suatu pandemik di suatu daerah, maka jangan keluar. Nah, yang luar jangan masuk. Jadi PSBB itu sudah ada sejak zaman Rasul itu. Ya, PSBB. Kalau sekarang PPKM ya, PPKM, pemerintah yang sampai PPKM. Pelajaran ya. Oh iya. PPKM. Nah, Rasulullah itu sudah kalau ada wabah itu ya, kalau yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan masuk. Itu Rasulullah sudah mewanti-wanti itu. Ya kan? Jadi kalau ada SE, wali kota dan sebagainya itu dari Rasul itu. Yang di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Apalagi Malang Raya masuk PPKM ya. Oke. Nah, dari ini jadi tetap kita harus berusaha untuk menjaga diri kita karena itu adalah wajib. Dalam menghadapi COVID ini ya kita nggak perlu lebay sampai kemudian di rumah ada keblas kan, tentu ya jangan. Tapi jangan juga abai, artinya
akhirnya terlalu longgar, los, nah itu juga tidak boleh. Yang jelas, insya Allah kita juga berusaha, apalagi vaksinnya sudah mulai datang ya. Monggo sebelum divaksin, jika belum ya didenda, siap-siap. Nah, ini kita sebagai masyarakat kadang-kadang rada bingung ini vaksin ini ya apa enggak gitu ya. Nah, kabar terakhir 23 orang meninggal di mana? Kolombia atau mana itu? Nah, itu judul sebenarnya Deni. Ternyata setelah saya baca-baca ternyata semuanya berumur 80 tahun ke atas. Nah, media kok kayak judul itu ya kayak enak dan begini. Ada lagi yang setelah divaksin perot wajahnya, maksudnya macam-macam. Sehingga ya ini tugas pemerintah itu meyakinkan masyarakat, gitu ya, meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman. Saya sendiri juga ragu-ragu sama. Bahkan kemarin sempat ramai ya anggota DPR yang nggak mau divaksin, mending tak bayar, anak putuku piro total, dendone piro tak bayar, sama begitu. Ini kan makin membingungkan kita, membingungkan. Nah, tapi yang jelas, kalaupun memang itu baik bagi kita dan kita yakini itu nanti bisa setidaknya mengurangi lah. Vaksin itu tidak bisa menghilangkan virus, ya, karena sifatnya kalau tidak salah, nah, dokter mau dibetulkan ya. Vaksin itu sifatnya kan mencegah menginfeksi ke tubuh, bukan menghilangkan virus. Begitu. Tapi kita wajib ikhtiar. Wajib berusaha kalau memang itu sudah menjadi kebijakan pemerintah ya, kalau itu baik ayo kita laksanakan. Jadi itu ya, karena masih pro kontra, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan semakin meyakinkan kita sebagai masyarakat nanti yang akan tervaksin semuanya. Baik, yang jelas Bapak sekalian, bahwa ketika seseorang, saya ulangi lagi ya, ketika dia mati meninggal karena COVID, lalu kemudian dia dalam keadaan sabar, muktasiban, mengharap ridha Allah, lalu kemudian dia yakin bahwa itu adalah memang kehendak Allah, maka insya Allah adalah ajr syahid, yakni pahala syahid di sisinya. Begitu. Rawahul Bukhari. Hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, qala sami'tu Rasulullah yaqul, inna Allah azza wa jalla qala. Kalau hadis isinya firman Allah, maka disebut hadis qudsi karena isinya firman Allah. Idza talaitu 'abdi bihabibataihi, ketika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, maksudnya kedua matanya dibutakan, fasobaro, lalu kemudian dia sabar, awattuhu minhuma al-jannah, maka akan aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Syaratnya apa? Sabar lagi, karena ini memang babnya bab sabar, ya. Jadi balik-balik terkait sabar. Ketika seseorang hamba diuji oleh Allah, matanya buta, lalu kemudian dia sabar, maka dia akan mendapatkan ganti, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, jadi bahkan ada yang orang buta nggak mau sembuh juga ada. Dulu sempat viral ya di Mesir, itu seorang anak yang hafal Quran, yang hafal Quran ya, buta matanya sejak kecil dan dia semangat sekali menghafal Quran. Nah, ini bisa ditiru ya adik-adik ya. Nah, awalnya seminggu sekali, lalu minta seminggu 2 kali, lalu minta seminggu 3 kali. Setiap hari diantar oleh ayahnya di depan, digonceng begitu. Dan dalam perjalanan menuju ke pondoknya atau ke rumah hafidnya kalau sekarang, nah itu selalu dibacakan oleh ayahnya ayat-ayat yang nanti mau dihafalkan atau ayat-ayat yang kemarin sudah dihafalkan di murojaah di jalan. Setiap hari seperti itu. Sehingga anak ini mulai umur 4 tahun sampai belum balik lah ya, mungkin 11 tahun ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz dalam kondisi kedua matanya buta. Nah, kemudian diwawancarai di sebuah acara begitu ya. Apa yang kamu minta kepada Allah? Seandainya doamu dikabulkan, apa permintaannya? Dia meminta, ya Allah, tetapkanlah aku menjadi buta. Ya, dia nggak minta kembalikan mataku, tidak. Tapi justru mintanya adalah tetapkanlah ya Allah aku tetap menjadi buta.
biasa. Kenapa kok tetap ingin menjadi buta? Karena dia takut, dia khawatir kalau nanti matanya dikembalikan, maka dia akan melihat kemaksiatan, sehingga kemaksiatan inilah yang bisa menghilangkan hafalannya. Insyaallah ya, yang buta saja semangat di dalam menghafal, maka yang mata kita sempurna jangan sampai kalah. Gitu ya, jadi ya. Insyaallah seperti itu juga dalam rangka syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah memiliki mata yang normal adalah dengan dipakai untuk mengaji, dipakai untuk murojaah. Tobat juga begitu, jangan kalah dengan anak-anak kita. Jadi walaupun sepuh tetap menghafal. Pak, menghafal itu nggak harus selesai 30 juz, tetap menghafal. Sebenarnya itu saya pribadi itu tidak heran kalau ada anak kecil gampang hafal Quran, itu biasa, wakil. Terus gak heran kalau ada anak 5 tahun, 10 tahun hafal Quran. Yang saya heran itu orang tua, orang sepuh jadi hafal Quran. Itu aneh. Unik. Kalau anak kecil kan yang difikirkan kan gak macam-macam loh. Paling pelajaran sekolah dan seberapa. Tapi kalau sudah sepuh, otaknya wis jedel, otaknya wis ketos, kalau sampai mikir dunia ya, keduniawian itu wis sampai otak itu wis terkontaminasi macam-macam. Biasanya angel kalau ngapal. Tapi kok ada orang sepuh, ada orang tua masih tetap menghafal Quran, nah itu luar biasa. Oke, jadi orang yang berbuta matanya ketika dia sabar, maka akan diganti oleh Allah, yakni surga di kelak di yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Lalu kemudian Mu'ad atau bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau bin Abi Rabah pernah berkata kepadaku, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ngomong ke Atok, sahabat Atok. Ngomongnya begini, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita ahli surga? Mau tak tunjukkan wanita yang ahli surga? Fakultu bala. Aku menjawab, oh ya jelas mau. Qala hadhil mar'ah as-saudah atat Nabi. Nah, wanita ini loh, wanita hitam. Jadi wanita ini yang dikisahkan itu wanita hitam, tinggi. Atat Nabi, pernah datang kepada Nabi. Faqalat, wanita ini kemudian mengatakan, inni usra. Wahai Nabi, aku itu sering pingsan, aku itu sering ayam. Ada yang mengatakan usra ini ayam, punya sifat ayam, sehingga dia sering kali tiba-tiba di tempat umum kejang-kejang gitu ya, lalu pingsan. Itu sering wanita ini. Wa inni atakasyafu, dan ketika dia pingsan di tempat umum itu bajunya tersingkap, auratnya tersingkap, atau mungkin roknya tersingkap begitu ya, sehingga terlihat auratnya. Fad'ullaha ta'ala li, wahai Nabi, mintalah, doakan aku kepada Allah. Maksudnya dia meminta biar sembuh begitu. Penyakit ayamku itu tolong, wahai Nabi, mintakan kepada Allah aku biar diberi kesembuhan. Agar apa? Agar aku pas pingsan di tempat umum itu tidak mengalu-alui gitu. Karena setiap pingsan pasti terbuka, tersingkap bajunya, tersingkap mungkin roknya gitu ya, sehingga terlihat auratnya. Dia nggak mau seperti itu. Qala lahu Rasulullah, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabarlah, maka bagimu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau maksa, da'utullah ta'ala ayyu'afiyaka. Tapi kamu maksa aku
minta ke aku berdoa kepada Allah, ya tak doakan untuk kesembuhanmu. Sekarang pilih mana? Kamu sabar dengan penyakitmu, tapi kamu akan dapat pahala surga. Tetapi yang pilihan kedua, aku doakan kepada Allah untuk kesembuhan. Faqalat asbiru. Wanita ini memilih, ya sudah ya Rasulullah, aku pilih bersabar. Faqalat, tapi jawab syaratnya. Inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyaf. Ya Rasulullah, aku pilih sabar wis, tapi tolong doakan ketika aku pingsan lagi jangan tersingkap bajuku. Nah, enak berarti ya. Luar biasa. Jadi dia memilih bersabar dengan penyakitnya, tidak jadi minta didoakan kesembuhan oleh Rasulullah, tapi dia memilih sabar dan minta doa kepada Rasulullah agar apa? Agar ketika pingsan lagi, ketika kumat lagi ayamnya, bajunya tidak tersingkap lagi, sehingga auratnya tidak terlihat. Nah, fata'alaha, maka kemudian Rasulullah mendoakannya. Gitu. Lagi-lagi sabar. Pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abi Mas'ud dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, putranya sahabat Tuhan bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anturu ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya. Aku seolah melihat Rasulullah itu bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Ad-dama an wajhihi, sallallahu wasallam alaihim, dorobahu qaumuhu fa'admahu. Nabi Rasulullah pernah menceritakan kisah sempat dilempari oleh kaumnya. Fa'admahu, lalu dia sampai meneteskan darahnya, sampai darahnya bercucuran karena dilempari oleh kaumnya, dilempari batu sehingga bercucuran darahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu? Wahwa yang sahudar an wajhihi, dia mengusap wajahnya yang penuh dengan darah. Wahwa yaqul, sambil berdoa, Allahumma ighfirli, Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Ya, itu Nabi. Kalau kita dianatomi, ikut anatomi. Nah, karena kita belum selevel Nabi, ya. Minimal masyarakat anatomi beruntung, ya, beruntung. Apa yang anatomi balas itu kawani, akhirnya beruntung dong. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu sambil diusap wajahnya yang penuh dengan darah, sambil mendoakan, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Karena mereka tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu ajaranmu, tidak tahu agamamu. Belum tahu maksudnya ya, belum tahu. Nanti kalau sudah mengenal agamamu, insya Allah tidak akan seperti itu. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah ketika di Taif. Pengennya hijrah ke Taif, pengennya sebelum ke Madinah, cari-cari tempat. Nah, ternyata di Taif ditolak mentah-mentah, ya, bahkan diusir dari Taif. Tapi justru dari Taiflah akan muncul beberapa sahabat yang luar biasa. Itu berkat doanya Rasulullah bahwa ampuni mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang yang atau kaum yang belum tahu. Oke, lagi-lagi bersabar sehingga kalau merangkum dari hadis yang barusan ini, ketika orang yang mampu bersabar seperti itu, berarti bisa jadi levelnya nanti seperti levelnya Nabi, ya kan? Artinya luar biasa. Memang sulit, belum tentu kita bisa, ya kan? Disakiti tidak membalas, justru mendoakan. Hadis berikutnya wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu al-muslima min nasabin, tidaklah sesuatu yang mengenai, tidaklah seseorang muslim yang terkena cobaan, musibah
baik itu berupa nasobin, lelah, wala wasobin ataupun sakit, wala hamin, kegelisahan, wala hazanin, kesedihan, wala ada itu sesuatu yang tidak disukai, wala wamin, galau, hatta syaukah yusakuha, hingga sampai sebuah duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Luar biasa Bapak sekalian. Jadi apapun yang menimpa kita, baik itu berupa kesedihan, kegalauan, kesulitan, sakit, bahkan sampai duri kecil yang menusuk kaki kita atau bagian tubuh kita, itu dalam rangka Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Allah itu kalau memberikan, menghapus dosa kita ternyata seperti itu. Dan kadang-kadang meskipun itu kadang-kadang juga karena kesalahan kita sendiri, melaku-laku delerek gak ngerti dalan, molo-molo kakinya tertusuk paku misalkan, jalan-jalan gak pakai sandal, moro-moro kakinya kena beling, kena kaca. Itu adalah dalam rangka Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, jadi tidak usah kena seperti itu, tidak usah mengeluh, ya. Oh, berarti Allah sedang menghapus dosa-dosaku. Alhamdulillah. Makanya orang sakit itu dalam rangka apa? Untuk membersihkan, untuk meluruhkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya. Begitu cintanya Allah kepada hambanya itu sampai sebuah sebuah kesakitan itu ada hikmahnya ternyata di balik itu. Nah, padahal di sini duri, ya. Contohnya di sini duri itu kira-kira kecil atau besar? Kecil ya. Kalau namanya duri itu biasanya kecil ya. Duri ikan, sampai makan ikan pindang, nah duri ini melancap gitu ya. Itu menghapus pahala. Hadis ini dikatakan duri, bukan apa? Bukan sesuatu licik yang besar, tidak. Duri berarti apa? Sesuatu yang licik yang kecil itu saja dalam rangka menghapus kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kena paku, kemudian pakunya neyek, kemudian kena batu sing licik gitu ya. Pas kita belusukan nanti kena bebek kena tiba-tiba ada cabang kayu yang licin kita terkena, itu tambah gede tambah akeh dosane sing tergerus gitu ya, mengkafarkan dosa kita. Duri kecil aja itu bisa meluluhkan atau merontokkan dosa-dosa kita, apalagi duri-durinya besar ya. Jadi kalau kita terkena kegalauan, terkena sakit, terkena sesuatu yang tidak disukai, itu sesungguhnya cara Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kita terima saja. Caranya dengan sabar, lagi-lagi dengan sabar. Okay. Kemudian Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Nabi. Suatu hari aku masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi. Wa huwa yu'atu. Saat itu Kanjeng Nabi dalam keadaan demam yang tinggi. Ini dikisahkan 10 hari menjelang Rasulullah wafat. Rasulullah sebelum wafat kan panas tinggi ya, sakit. Fakultu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, badanmu panas sekali. Ya, dikisahkan menyentuh kulitnya Rasul tidak sampai. Dikisahkan hanya menyentuh selimut yang menutupi Rasulullah. Itu loh selimutnya sampai hangat. Ya, karena apa? Waqa'an syadidan. Rasulullah mengalami panas, demam yang tinggi sekali. Sampai selimutnya hangat. Mungkin ada panci deh, dulu suruh mobil. Angin panas. Memang betul. Qala ajal, kata Rasulullah, betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Panasku ini
sebanding dengan panasnya 2 orang. Orang dianggap demam tinggi itu ketika sudah melalui 38 derajat, ya lagi 38 derajat itu dianggap demam tinggi. Nah ini 2 kali lipatnya, piro? Hampir 80 derajat. Nah itu dari panci dan dulu godok-godok mateng. Ya, Rasulullah sampai demam tinggi hampir 80 derajat. Itu kan luar biasa. Makanya kemudian dikisahkan itu Ibnu Mas'ud itu menyentuh selimutnya saja sudah hangat, apalagi badan kulitnya Rasulullah. Nah, fakultu, kemudian aku berkata, dzalika allaka ajraini, apakah ini termasuk juga engkau akan mendapatkan 2 pahala wahai Rasulullah? Qala ajal, benar. Dzalika kadzalika, seperti itulah. Ma min muslimin yusibuhu ada. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa sesuatu ada yang tidak menyenangkan, syaukatun, yakni duri yang menusuk, fama fauqaha, atau sesuatu yang lebih parah dari itu. Kalau tadi saya contohkan lebih parah dari duri berarti apa? Berarti paku, gitu ya. Illa kafarallah, kecuali Allah menghapus apa? Biha, sebab. Berarti kalau Rasulullah demamnya makin tinggi, ya otomatis bersih lagi, dicok, wahutot dan menggugurkan, wahutot dan gugur, anhu, sebab sakitnya itu dunubuhu, dosa-dosanya, kama tahutus syajarah waraquha, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi sekali lagi, ketika seorang muslim tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, tiba-tiba naik sepeda motor jatuh, ya, tiba-tiba tertusuk duri, kena kaca dan sebagainya, maka insya Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun di pepohonan. Nah, hadis terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, yusib, maka Allah akan uji minhu, darinya. Jadi di fathhi shad wa kasrihi. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya itu baik, maka Allah akan menguji kita. Ya, gitu ya. Jadi ujian itu termasuk sekarang yang terjadi gempa bumi di Maluku, Sulawesi Selatan, kemana itu? Saya lupa. Nah, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, ya, itu kan sesuatu yang menimpa kita atau menimpa hamba Allah. Itu sesungguhnya itu adalah ujian, dan Allah ingin kita menjadi baik, maka Allah uji. Kadang-kadang hamba itu lupa, kadang-kadang kita itu lupa kepada Allah. Mungkin karena kita sudah hidupnya nyaman, sudah pensiun, santai-santai, saking santainya, kali Qurani misalnya, ya, sehingga kemudian suatu saat Allah mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara yang gak enak biasanya, ya, dengan cara yang gak enak. Jalan-jalan, moro-moro ditabrak becak, sikile patah misalnya, akhirnya apa? Bed rest, akhirnya kayak seorang tinggi, akhirnya baru apa? Akhirnya baca Quran, gitu ya. Akhirnya delok YouTube yang kajian. Nah, itu sebetulnya cara Allah untuk kita menjadi baik. Ya, cara Allah untuk kita menjadi baik. Sehingga kalau hambanya kadang terlalu lama terlena, itu kemudian Allah berikan sebuah ujian biar kembali ke
kembali menjadi baik. Ini seperti gambaran seorang tukang bangunan ya. Suatu hari ada tukang bangunan itu, ada yang satu di atas, satunya di bawah. Yang atas itu pengen minta tolong ke temannya yang di bawah, tapi karena bising, dia panggil temannya yang di bawah nggak dengar. Tolong, nggak dengar. Dia pengen diambilkan sesuatu gitu. Akhirnya dilempari duit ke bawah. Begitu jatuh, penting diambil. Mau duit diambil, dikesai. Dilempari uang lagi dari atas oleh temennya, penting diambil, dikesai. Nah, sing atas gergeten, akhirnya dilempar botol. Nah, tubulan botol dilempar, kena sirai, baru dia mendongak ke atas. Wah, berarti ada seseorang yang minta tolong gitu. Ada seseorang yang aku pengen lihat ke atas gitu. Ya, jadi begitu. Dilempar duit gak kerosok, lali dikesai, dilempar duit dikesai, dilempar botol baru mendongak ke atas. Allah kadang seperti itu. Ketika kita diberi kenikmatan lali, diberi kenyamanan lali, maka suatu saat Allah akan melempar botol kepada kita agar apa? Agar kita kembali mendongak ke atas. Gitu ya. Jadi artinya ketika suatu saat Allah melempar bata kepada kita, itu sesungguhnya Allah pengen kita menjadi baik, pengen kita menjadi kembali lagi, ya, mengingat kepada Allah lagi, begitu. Itu filosofi Tuhan, ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah mengingatkan kepada kita yang sering lupa ini, ya jangan sampai pukulan botol ya. Mungkin yang kerikil begitu. Dan kita mudah-mudahan segera tersentak, kemudian menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, itulah hadis-hadis terkait tentang sabar, yang mana hampir semuanya tadi kesabaran itu tidak ada tidak ada bahasa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi dari Rasulullah melalui beberapa hadis di kitab ini. Mudah-mudahan Allah meringankan atau memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi yang sudah kita peroleh. Allah memudahkan itu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, wasyadiqin wassabirin, gitu ya. Dan sekali lagi, apapun yang menimpa kita sesungguhnya itu adalah kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Gitu ya. Ini adalah yang terakhir. Ini adalah rumus dari Allah. Ketika kita tertimpa sesuatu, ya, yang tidak mengenakan, kul katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini itu termasuk sudah Allah tentukan. Apapun yang terjadi yang menimpa padaku, itu adalah tidak lain kecuali sudah Allah tentukan. Huwa maulana fansurna, bahwa Dia adalah menolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, begitu ya, di akhir ayatnya. Dan kepada Allah kita bertawakal. Kita insyaallah sudah berusaha menjaga protokol, begitu ya, sudah berusaha menguatkan tubuh kita, imun kita yang kapan olahraga jadi olahraga, gitu ya. Insyaallah itu dalam rangka ikhtiar kita, maka saatnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka